Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakaria Fikri dari kelas E semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang susunan negara dan sistem pemerintahan. Susunan negara. Masyarakat, struktur organisasi dan fungsi pemerintahan dengan tidak menyinggung struktur daerah maupun bangsa. Susunan negara juga menyangkut bentuk negara yang ditinjau dari segi susunannya, yaitu berupa 1. Negara kesatuan, yaitu negara yang bersusunan tunggal. 2. Negara federasi, yaitu negara yang berurusan jamak. Negara kesatuan disebut juga unterisme atau Einheitsstaat, yaitu suatu negara yang merdeka dan berdaulat di mana di seluruh negara yang berkuasa hanyalah satu pemerintah, yaitu pemerintah pusat. Negara kesatuan mewujudkan kebulatan tunggal, kesatuan unity, dan monosentris, berpusat pada satu. Macam-macam negara kesatuan. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, semua urusan diurus oleh pemerintah pusat. Sebagai contoh, Jerman di bawah kepemimpinan Hitler. Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, kepada daerah-daerah diberi kesempatan dan kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Otonomi daerah, sebagai contoh Republik Indonesia. Negara federasi berasal dari kata feudos yang berarti perjanjian atau persetujuan. Dalam negara federasi atau negara serikat, Bundesstaat atau Bundesstaat merupakan dua atau lebih kesatuan politik yang sudah atau belum berstatus negara berjanji untuk bersatu dalam suatu ikatan politik, di mana ikatan tersebut akan mewakili mereka secara keseluruhan. Anggota-anggota federasi tidak berdaulat dalam arti yang sesungguhnya, karena federasilah yang berdaulat. Anggota suatu federasi disebut negara bagian, Delstaat, State, Anton, Länder. Negara federasi memiliki tiga ciri khas, yaitu 1. Adanya supremasi konstitusi federasi. 2. Adanya pembagian kekuasaan, distribution of power, antara negara bagian dengan negara federal. Yang ketiga, adanya suatu kekuasaan tertinggi yang bertugas menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul antara negara bagian dengan negara federasi. Sistem pemerintahan. Secara umum, sistem pemerintahan adalah sebuah sistem hubungan fungsional antara lembaga negara dalam menjalankan kekuasaannya di dalam suatu negara. Sederhananya, sistem pemerintahan digunakan sebagai sarana untuk menjalankan roda pemerintahan untuk menjaga kestabilan negara dalam waktu relatif lama. Dengan begitu, sistem pemerintahan dapat menjaga kestabilan masyarakat di berbagai bidang. Umumnya, negara-negara di dunia menganut salah satu dari dua sistem pemerintahan, yaitu sistem pemerintahan presidensial dan parlementer. Adapun klasifikasi sistem pemerintahan presidensial dan parlementer didasarkan pada hubungan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif, di mana kedua sistem pemerintahan tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sistem pemerintahan presidensial adalah sistem pemerintahan di mana kepala pemerintahan dipegang oleh presiden dan tidak memiliki tanggung jawab kepada presiden, karena presiden memiliki kedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Menurut Red Hauge, pemerintahan presidensial memiliki beberapa unsur pokok, yaitu presiden dipilih oleh rakyat dan bisa mengangkat para pejabat pemerintahan. Presiden memiliki masa jabatan yang tetap dan tidak ada status tumpang tindih antara badan eksekutif dan badan legislatif. Sistem pemerintahan parlementer adalah sistem pemerintahan di mana pemerintah eksekutif bertanggung jawab kepada parlemen. Dalam sistem pemerintahan parlementer, parlemen memiliki kekuasaan dan kewenangan yang besar dalam mengawasi kebijakan eksekutif. Salah satu ciri sistem pemerintahan parlementer adalah anggota parlemen terdiri atas orang-orang dari partai politik yang memenangkan pemilihan umum. Selain itu, kabinet atau pemerintah terdiri atas para menteri dan perdana menteri sebagai pemimpin kabinet. Sekian penjelasan singkat dari saya tentang susunan negara dan sistem pemerintahan. Bila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.